Hi, welcome back to another episode of Just Talk Bar, episode ke-7 yang berjudul SPM Survival Kit. So, untuk episode kali ini, kita ada saya sendiri, Ivelyn, sebagai moderator, dan di sebelah saya kita ada... Hi, nama saya Muhammad Alfian bin Johani and I'm 17 years old. We also have... Hai, saya Joy Abigail Jeffrey and I'm 20 years old. Hello guys, nama saya Ivan Teo, saya berumur 17 tahun. Oke, baiklah. Sebelum kita masuk lebih dalam episod kita, pada kali ini, saya mau beritahu dulu sedikit fun fact. Oke, apakah fun fact dia? Fun fact dia ialah, Kakak Joy ni merupakan medic student second year yang belajar di UMS. Dan di sebelah saya, Alfian, dia pula merupakan pelajar yang belajar di SMK Intabuan dan memegang jawatan ketua kelas. Yang paling menarik, Alfian kita ni, dia merupakan Best Academic Student of the Year batch in all exam from Form 4 until lah Trial 1 SPM. Nah, meremang terus bulu kan? Okey, baiklah. Yang paling ujung sana, kita ada Ivan. Okay, kalau kamu tahu, Ivan ni rakan sekelas saya yang belajar di Chunghua. Ivan ni kan, kalau kamu mau tahu, dia merupakan seorang pengawas koperasi dan memegang jawatan pengerusi. Nah, pengerusi guys. Bukan tu saja. Si Ivan ni kan, selama saya satu kelas dengan dia, dia always top 1. Selalu dapat nombor 1. Dia juga top student di sekolah Chunghua. Nah, kan biasa-biasa kan panel-panel kita hari ni? Okey, tanpa membuang masa, kita teruskan kita punya segmen yang pertama. Okey, baiklah. Soalan pertama kita ialah, how did you structure your study routine in the final 2 months? Siapa-siapa saja boleh jawab. I'm going first lah. Okay. I'm going first, so not exactly saya structure yang betul-betul ada jadual. I usually don't go that route because I'm not the one yang scheduled bah. I just go with what I want to, tapi ada restrictions dia atau ada yang saya kena wajib ada buat dalam satu hari itu. Contohnya, every day at least saya kena study at least 2 to 3 subjects lah. And what subjects tu depends apa yang saya mau hari itu juga. Saya akan try buat practice or just easily refresh apa yang saya sudah pernah belajar sebelum ni lah. Any other opinions? Kita bagi opinion sama SPM student lah. Okay. How did I structure my last final 2 month? Actually, final 2 month dia sangat penting lah. Anything akan berlaku dalam 2 month ni. So, apa yang saya akan buat, saya beza sama si Alfan Sid, saya akan buat schedule, saya akan buat timetable. Tapi apa beza timetable saya lah, saya tidak akan letak masa. Dia lebih kurang juga macam si Alfian, tapi dia macam saya set hari Senin, I buat 3 subjek macam bio atau BC Cina yang paling susah bagi saya, Cina. So, saya tidak akan macam terulang tu subjek setiap hari ya. And then the final 2 months saya rasa macam bulan 12 ni mau amali. I think for this month, I akan prioritize the amali punya exam dulu lah. Any opinion? Saya bagi last lah. Kalau for final 2 months, saya betul-betul akan maximize penggunaan masa tu betul-betul. Jadi, saya kasih buang segala distraction. Saya delete IG, delete TikTok, and then WhatsApp tidak lah. Telegram pun untuk belajar, WhatsApp untuk kita study group dengan kawan gitu. And then, saya buat active recall. Saya betul-betul prioritize to memorizing lah. That's it. Okey, jadi Ivan, kau bilang kalau kau mau belajar kau buat schedule kan? Okey, jadi what subject ataupun topik yang kau prioritize the most during this time? Dan kenapa? What topic that I prioritize the most, lepas saya trial, I realize yang ada certain subject yang saya mungkin tidak cukup bagus atau tidak improve. Macam bagi saya subjek Cina lah, bahasa Cina, biology and maths. Actually, this is the 3 subject that saya rasa ada sedikit susah untuk saya. Kenapa Cina susah? Bagi saya dia macam, kau susah mau faham ketikannya bah. And then saya need to prioritize up
kali ini baru saya dapat C ya. So bagi saya itu sangat apalah, tidak memuaskan untuk saya. So untuk yang bio, walaupun kali ini bio ngam-ngam cukup makan, but actually saya rasa macam masih tidak stabil lagi. Masih ada peluang untuk di-improve sama dibaguskan lah. Bagi yang untuk admaths ni saya rasa okey, tapi dia kena banyak latihan because apa soalan yang dia keluar, dia secara random. Dia tidak macam bio atau chemistry, tu dia macam understanding. You mesti mau understand juga. Tapi soalannya dia boleh tanya gila-gila. Maksudnya berbagai jenis lah. Saya rasa itu untuk saya. Okay. Ivan, satu soalan lagi boleh? Boleh. How did you stay motivated as the exam approach? Ada strategi yang kau untuk ni exam? How do I stay motivated? Macam bila saya tahu ada exam, actually the first thing is you need to be disciplined. So how to motivated kita convert dia jadi long term itu adalah we call it discipline lah. Bila you start discipline, you discipline yourself to become tidak terganggu dengan handphone lain, terganggu dengan handphone apps, yeah, something like that. And then the second thing is you need to try to be organized. What is mean by organized? Maksudnya you kena set betul-betul. Apa yang kau mau, apa yang kau mau buat hari ini, apa yang plan kau kena capai sebelum SPM. Ya. So, yang stay motivated ni, dia dengar macam sangat rembek lah. Susah macam mau stay supaya long term motivated. Mau orang kasih motivate kau supaya, but actually it depend on diri kau sendiri. You kena ada satu impian. Bila you start ada impian, you akan motivate your diri sendiri supaya capai itu impian. So you can make your parent proud. Macam impian saya lah, saya mau kasih banggakan parent saya lah. Ya, so itu adalah impiannya to stay saya motivated untuk exam saya. Okay, so soalan seterusnya. Did you have any tips for overcoming procrastination in the last few weeks? Okay, ini soalan ni siapa-siapa saja boleh jawab. Saya boleh duluan. Well, procrastination tuh common lah kan. Memang semua orang akan ada masa dia rasa nantilah, kejap lah, ada lagi masa, mungkin besok-besok sekali, sampai bila-bila pun tak temu lah. So, ini sindrom yang biasa, saya pun alami dia juga. So, cara saya usually memang disiplin lah, just like how Ivan said, memang kena ada disiplin diri. Ask yourself, self-reflect, apa yang saya kena buat hari ini? Have I studied today? Ataupun kalau tidak, you look around yourself lah, tengok kawan kau. Kalau macam saya kan dalam kelas, kadang-kadang saya nampak kawan tu sedang belajar, lepas tu bukan mau compare, not compare, it's different to compare than to self-reflect. Bila kau self-reflect, kau tanya diri kau sendiri, oh kawan saya sedang belajar, but for me, apa yang saya boleh buat dengan diri saya sendiri? Adakah saya akan biarkan atau should I take this chance to study myself too? So you have to be alert lah with surroundings as well as have your own discipline lah. Have your own mindset tu penting. Oke. Kalau saya pula, untuk prevent itu procrastination kan, macam kita kan tengah baring-baring, tengah chat kawan kah, ataupun tengah tengok TikTok, saya apply 7 second rule. Kalau macam contoh, oke, saya ada kerja, tapi saya malas time tuh. So, kayak baring-baring saya kira, sampai 7, 1, 2, 3, ini, oke, bangun gitu. Jadi lepas itu saya bangun, dan saya buat kerja. Lepas itu malah saya buat kerja tuh, saya set, oke, saya kena kasih habis, saya apply goal lah. Macam contoh saya kena habiskan 1 chapter, baru saya boleh sambung tengok handphone balik. So that's how I prevent myself untuk procrastinate lah. Ivan macam mana? Kalau saya pula, saya macam si Joy juga, tapi saya akan set saya punya focus time. So what is mean by focus time? Focus time is maksudnya itu masalah. Saya belajar, saya tutup, saya kasih power off handphone saya kasih tahu parents saya, jangan kacau saya lah. Masa tu saya belajar. Sama my focus place, maksudnya itulah tempat. Bila saya sampai itu tempat, saya tidak akan main phone. Saya akan buka buku ya. Tapi kalau itu tempat, bolehlah main phone. Itulah mungkin saya untuk elakkan terganggu dengan phone begitu. Okay, now soalan ni untuk Alfian, boleh? Okay, so how did you deal with moments when you felt unprepared or overwhelmed?
Usually kan ini pernah juga berlaku lah yang rasa overwhelmed macam to the point where saya macam tidak dapat fokus dalam kelas, dalam pembelajaran tu, and dia bagi saya rasa macam stress gitu. So waktu itulah saya akan usually I will focus on myself more lah to get back on lane, to get back on track. Tu saya akan menyendiri. Saya pergi satu orang, terus tu saya akan diam. Apa saya buat? Saya diam-diam tu bukan saya buang masa. Saya akan self reflect lah. Saya ni orang yang mungkin kalau saya selalu self reflect, tanya apa yang saya boleh buat to improve, macam mana mau get away from this problem, to solve this problem yang sekarang ni. So bila sudah self reflect banyak-banyak, okay, and then sudah dapat idea, jayakanlah idea tu. Saya akan pergi pelan-pelan belajar balik apa yang saya tertinggal. Tapi saya tidak juga yang paksa mengejut, sebab itu pun tidak boleh juga kan. Nanti tergelincir lagi balik, terus balik lagi keadaan seperti sebelum ni. So itu pun tidak boleh juga. So itulah, just ask yourself what you can do, what you can do to improve yourself, and eventually kau akan okay tu, get back on lane back balik. Oke, sebelum kita rehat, kita mau pergi segmen seterusnya. Ada apa-apa tambahan untuk panel-panel yang lain? Kalau saya tambah yang sebelum ni tempat Alfian boleh kah? Oke, kalau macam opinion saya, kalau kamu rasa macam unprepared kan, maybe itu just feeling kamu saja. Sebenarnya kamu sudah prepare banyak, tapi kamu just rasa macam saya tidak banyak prepared. Kamu just nervous. So what I want to say is berdasarkan pengalaman, bila saya nervous satu benda tu, masa saya masuk exam hall, terus saya jadi blank. Dan itu masa saya PT3 dulu lah. Masa saya PT3, saya nervous. Then bila saya masuk exam hall, saya blank. So result saya pun untuk itu subjek tidak memuaskan. So that's what I learned from my mistake. Jadi kamu jangan nervous. Kamu just percaya yang diri kamu tuh sudah prepare banyak. Kalau kamu rasa kamu tidak prepare banyak, kamu tambah lagi usaha. And then pray. Just serahkan semuanya kepada yang di atas. And that's it. Oke, baiklah. Kita sudah membahas banyak soalan menarik kan? Oke, jadi kita berehat dulu sekejap. Bagi penonton, jangan dulu kamu pergi mana-mana sebab lepas ni akan ada soalan yang lebih menarik untuk kita tanya kepada kita punya panel-panel. Oke, jumpa lagi. Bye-bye. Hai, bertemu kita kembali di episode ke-7 Just Talk Bar SPM Survival Kit. Oke, untuk segmen kedua kita akan bertanya tentang tips-tips dan teknik kepada panel-panel kita. Jadi, untuk para penonton di sana, jangan kamu lupa pasang telinga kamu betul-betul supaya kamu tidak ketinggalan any tips ataupun teknik yang dikongsikan oleh para panel. Oke, jadi untuk soalan pertama kita, what study technique was the most effective for you and why? Oke, ini siapa-siapa saja boleh jawab. Well, kalau study teknik nih, each subject tuh different lah kan, dia punya cara membelajar. So for me, kalau yang macam bio, fisik, kimia, itu lebih kepada konsep kan. So itu tiada lain, baca aja buku tuh. Baca dari muka surat pertama sampai habis untuk tiga subjek tu lah. Yes, memang macam overwhelming dengan memenatkan kalau dengar mula-mula, tapi itu berdasarkan pengalaman saya buat macam tu dan saya boleh faham. And kalau macam satu kali baca ndak faham, well bacalah kedua kali. Kalau dua kali ndak paham, bacalah ketiga kali. The thing is you repeatedly do the same thing lah. Walaupun macam susah,
Tapi ndak apa, lama-lama you will get it on your head and it will stay lah. Ah, it for me it that's how I do it. Tapi kalau untuk subjek maths, itu memerlukan praktis lebih daripada untuk paham konsep. Mula-mula yalah belajar dulu di kelas, fokus, and then balik rumah. If you have material, just do it before the teacher asks you to lah. Don't wait. Dia suruh baru mau buat. You can take the matter in your own hands and kau sendiri buat. Kalau kau mau minta tanda, boleh pergilah minta tanda dengan guru. Saya rasa cikgu tu oke aja kalau kau minta tanda dengan dia. And then dari situ kau boleh nampak mana yang kau betul, mana yang kau salah, mana yang kau kurang. So dari situ kau boleh improve lebih lagi lah. Oke. Ini ada opinion? Oke, kalau saya pula, saya different dari Alfian. Untuk yang subjek yang memerlukan konsep, yang baca-baca, faham-faham macam sejarah, bio gitu, saya akan jawab pas year. Lepas tu, kalau macam contoh lah, in these 2 months kan, you don't have that much time to prepare sudah. So what you do is, saya tidak jawab semua soalan. Saya tengok soalan, dan saya tengok jawapan. Tengok soalan, tengok jawapan. So, from there, saya tahu format dia macam mana cara kau mau jawab. Lepas tu, kan macam contoh sejarah, you have the kind of format untuk jawab itu essay bah. So you tahu lah bila tengok jawapan dia, oh begini gitu. Dan bila saya jawab banyak pas year, nota pun saya tidak buat nota untuk every subject. Saya buat nota untuk subjek yang bila saya buat pas year, oh ini subjek yang selalu keluar. Ini chapter yang selalu keluar. Jadi bila saya tengok tu chapter selalu keluar, saya buat nota untuk chapter tu sajalah. Untuk few chapter yang selalu keluar lah. And then untuk kira-kira practice, and then bila kamu di kelas kan, cikgu bawa kamu kasih tanda tu jawapan kamu, learn from your mistake, jangan ulang lagi. Itu saja. Kalau Ivan? Pada pendapat saya pun macam si Joy juga. Saya akan buat as banyak as mungkin lah tu past year paper. Sebab dalam past year paper kita boleh tahu dia punya mau tulis macam mana baru dapat markah, apa soalan dia akan keluar, dia akan similar tu macam exam punya. So actually saya tiada spesifik teknik apa yang saya buat sepanjang tahun ini. Saya macam yang tadi saya cakap lah, saya akan buat juga timetable. Tapi for the last 2 month ni, saya akan buat table based on the past year paper. Maksudnya, macam contoh sekarang hari Isnin. Saya letaklah bio and then past year paper at least saya buat selangor punya. Kasih siap lah selangor 1-2 set begitu untuk supaya dapat tahu apa yang dia akan kemungkinan akan keluar. So actually study teknik ni dia sangat depend on orang lah. Dia bukan semua orang sesuai untuk teknik ini. Apa yang saya boleh bagi is you need to find your own study teknik. So actually bukan semestinya buat timetable kau dapat study dengan efek. Dia actually tengok kau macam mana kau atur kau punya masa, macam mana kau set. Saya mau belajar maths, saya mau belajar maths atau bio itulah. Ya, selesai itu untuk saya. Oke, jadi baiklah, memandangkan cara kamu study, Ivan dan Joy sama, jadi saya mau tanya kamu nih soalan lah. Oke, did you use any specific tools macam apps ataupun flashcards that help improve your learning? Oke, kalau saya ada apps saya guna. Masa SPM dulu banyak juga lah apps, tapi ada some tuh saya lupa sudah. Tapi yang saya masih guna sampai uni sekarang, saya guna flashcard. Flashcard is very important untuk active recall. Apps untuk guna flashcard macam kamu guna Quizlet pun boleh. Quiz tuh kamu boleh jawab quiz and then buat flashcard di sana. And then saya lupa soal nama dia, but you guys can search from website flashcard apps gitu. Ada Make link. your own flashcard. Link di bawah nanti. Kayak sediam. Link di bawah. Ya, search website. Lepas tu bolehlah buat flashcard gitu dari situ. So flashcard tu sangat penting untuk active recall. Kalau kamu search YouTube pun, kamu search study tips, memang semua orang recommend flashcard gitu. Untuk saya akan tool yang saya guna ialah saya guna Telegram. Saya rasa Telegram kamu pun biasa guna ya kan? So apa kebaikan Telegram ialah kau dapat, dia ada bot. Actually Telegram dia ada satu bot untuk dia macam flashcard yang tadi si Joy cakap. Kau boleh tanya dia soalan atau panggil dia tanya soalan and then kau jawab. And then another thing is Telegram dia ada banyak past year paper. Dari 2021 sampai this year punya, semua dia ada. Apa yang kita perlu buat hanya kita just download PDF dia and cari masa untuk buat lah. So bagi saya Telegram ni sangat bagus.
So they provide a lot of knowledge atau past year paper. Kalau kau cari di Google, sometimes dia punya tu soalan mungkin dia tidak clear. Atau dia bagi sampai separuh je. But Telegram dia akan bagi semua, full semua. Kalau mau link sini di bawah. Oke. Sorry, kalau yang itu flashcard kan saya ingat sudah Anki nama dia, ANKI. Oke, Alfian ada apa-apa mau tambah? Apa ya? Anu kan tools gitu Ya, kan. tuh. Well, tiada juga tools saya pakai. Sebab flashcard nih saya not really itu saya tidak guna. And then for apps pun tiada juga, tapi sebenarnya saya buat macam biasalah Yes juga itu pun saya buat. And then itu akan bagi kita familiar dengan cara menjawab dengan soalan-soalan yang akan selalu keluar lah kan. So eh, melalui itu sebenarnya saya dapat detect mana yang akan ini boleh jadi keluar, and then certain times memang betul-betul keluar yang saya telah predict tuh. So melalui doing past years ni juga kita dapat familiarize lah dengan apa benda-benda yang selalu keluar, apa yang mungkin akan keluar gitu. So it's helpful lah. That's it. Oke, baiklah. Soalan seterusnya, what advice would you give to students who struggle with subjects they find boring or challenging? Oke, so subjects yang dirasa bosan dengan challenging, biasalah itu saya pun ada juga sejarah tuh soalnya, because dia panjang bah, susah mau ingat kan. So itu it really depends on how you approach things. Usually saya akan try jadi optimistic lah, try untuk suka dia, tapi paksa pun tidak boleh juga kan. So satu cara dia, make the way you study enjoyable. Make sure you, for example, your surrounding lah, di mana tempat kau belajar itu kan, make sure it's as comfortable as possible lah. The best place for you to learn. If you need to listen to music waktu belajar, boleh. If you want to decorate it to make it more comfortable, then go ahead, no problem. So this way dia akan buat kau rasa syok mau belajar. Kalau mau belajar sama kawan-kawan pun boleh juga, tapi itu ikut orang lah. Ada orang dia lebih prefer solo macam saya, ataupun group with groups. So make your studying environment tuh fun, enjoyable, comfortable. So kau pun akan happy, senang masuk bila belajar. Kalau untuk saya pula, subjek yang saya rasa boring tuh dan challenging, saya paling tidak suka sejarah. Sejarah yang saya paling tidak suka. Tapi in the end betul lah cakap Alfian, kita kena paksa juga suka dia, because dia affect kita punya result kan. Jadi in the end saya kena paksa juga suka. And then cara saya belajar tuh macam tadi lah, saya tengok soalan, saya tengok jawaban. And then saya buat nota untuk each chapter yang saya rasa dia akan memang keluar gitu. And then kalau untuk objektif pula, untuk sejarah, kena banyak praktis. Sebab dia betul ulang-ulang saja. Jadi actually to be honest, untuk sejarah saya start lambat dari semua subjek. So saya tidak suka. Jadi saya start paling last, which is yang few weeks before SPM. Tapi in the end saya dapat juga ace itu sejarah, which is saya dapat A+. Jadi okay lah gitu. Kalau untuk saya pula, saya rasa subjek yang paling susah bagi saya, bahasa Cina. Walaupun saya orang Cina, but sometimes I don't even apa yang dia tanya. So actually dia susah, actually bukan dia susah betul juga tuh. Dia actually karena kau tidak minat tu benda. Bila kau tidak minat, kau tidak akan ambil masa lebih banyak untuk pergi belajar tu benda. So apa yang kita boleh buat ialah kita ini to try to ambil sedikit masa, kasih suka dulu tu bahasa Cina. And then bila you start suka, you akan start realize actually dia seronok juga tu bahasa Cina. And then you akan start buat banyak yang berkaitan dengan tu subjek begitu. Oke, sekarang soalan last sebelum kita berehat dan beralih ke segmen seterusnya. Oke, soalan dia ialah, how did group study sessions benefits your preparation, or did you prefer studying solo?
Tadi saya udah cakap juga kan kalau mau belajar ikut orang lah, mau kau dengan groups or solo. Personally kalau saya prefer solo lah. I don't really like studying in groups. Bukan saya suka, tapi when kita study, kalau saya study in groups, attention saya tuh sudah tersebar gitu. Saya tidak boleh belajar at my own pace lah. Mungkin dia bila study dengan group ni terlalu perlahan bagi saya ataupun terlalu laju bagi saya. So that is disadvantage lah untuk saya sebab ataupun kau mau laju tapi kawan kau dia lebih kepada yang perlahan-perlahan punya. So and then lagi satu saya prefer solo sebab saya suka sambil dengar lagu. Bila saya dengar lagu tu saya akan jadi lebih fokus bagi saya. So itu saya lebih prefer lah. Tapi kalau kawan-kawan saya tanya, of course saya tetap jawab lah. Tidak boleh juga tidak mau tolong dorang kan. Saya still open to help. Cuma kalau study sama-sama tu maybe one person saya boleh handle. Kalau lebih 2 orang tu tidak boleh sudah lah. Okay, kalau saya pula, saya prefer dua-dua actually. Masa saya SPM dulu, saya prefer study alone. Tapi bila saya masuk uni kan, bila saya masuk medik, saya realize that for me lah, untuk saya realize that saya cannot survive medik without study group. Tapi study group dia lain. Bukan yang berkumpul sama-sama pas tu study, tidak. Kami medik ni, kami ada banyak subjek, kami ada banyak chapter. Untuk satu subjek tu dia boleh reach sampai 50 chapter. Jadi macam mana kau kena guna itu masa kau dengan betul-betul untuk belajar semua tu. Kami bagi-bagi dengan kawan macam okay, kau buat nota pasal ni chapter, kau ni chapter ni. Kami ada ramai lah dalam tu group. So kami buat nota, flashcard, and then kami kasih kumpul soalan-soalan pasir untuk itu chapter. Lepas tu kami kasih kumpul dalam satu link Google Drive. Jadi itu link Google Drive tu kami semua boleh masuk lah. Jadi bila kami masuk situ, kami kasih set satu due date. Okay, macam contoh dalam minggu ni, hujung minggu ni kita kasih siap gitu. So bila masuk jatuh link, ada sudah tu semua chapter. So tinggal kau baca aja. Jadi kau tidak payah buat banyak benda gitu. Ya, dia kira macam save time gitu. Kau study alone, tapi at the same time kau dapat material dari kawan-kawan kau gitu. Bagi saya juga saya macam si Zoe juga, dua-dua saya pun okay, tapi saya depend on the subject. So contohnya macam subjek biologi yang konsep-konsep punya, itu saya akan cari kawan lah, group study. So kita boleh share apa soalan yang macam susah, soalan gila-gila. So actually the best way to learn is to teach. You teach kawan kau ajar kawan kau yang masih lemah. Bila orang pandai, kau pun ikut pandai. So kalau untuk yang solo punya, saya prefer untuk yang subjek maths, maths begitu. Sebab itu dia perlu kau berfikir. Dia perlu kau start fikir, you fikir macam mana buat. Sebab kau sentiasa tanya kawan, kau akan tidak tahu actually macam mana mau buat tu benda. Kau akan rely on the kawan kau. Itu bagi saya untuk subjek yang kira-kira subjek maths begitu. Tapi untuk subjek bahasa itu boleh je guna study group. Kita boleh macam bincang apa soalan yang susah. So actually saya ada satu study group sama kawan saya. Kami akan share soalan yang gila-gila. Maksudnya gila-gila tu ialah soalan yang susah, yang mungkin semua orang tak pandai. So we share dalam tu group and we bincang sama-sama. Last kita dapat jawapan sama-sama juga lah. So itulah benefit yang kita dapat daripada study group. Saya itu saya. Okay, so nah kita dapat banyak betul tips dan teknik daripada panel-panel kita kan. Jadi untuk penonton yang di luar sana, janganlah kamu tidak mau malas-malas belajar, lepas tu gunakan alasan tidak pandai lah apalah. Sebab tadi dorang sudah kongsikan kan banyak sangat tips. Jadi kamu gunalah tips diorang. Okay, jadi kita akan beralih ke segmen seterusnya. Tapi sebelum tu kita berehat dulu. Okay.
Hai guys, bertemu kita kembali. Oke, jadi kita sudah sampai di pertengahan segmen, yaitu segmen ketiga. Untuk segmen ini kali kita akan bertanya tentang time management and overcoming distractions. Oke, jadi untuk soalan pertama saya mau ajukan kepada Ivan dulu ya. Oke, jadi Ivan, how did you manage your time between studying and taking breaks during the holiday season? Okay, how I manage my time masa cuti. Actually masa sekarang bagi saya tidak cuti sudah lah. Yang betul-betul mau fokus sama SPM sudah. But apa yang saya akan buat ialah saya memang ada cuti juga lah, rest sedikit because you always study, you tidak rehat pun susah juga. Susah you mau absorb benda baru. Because quality is better than quantity. Macam 8 jam kau study masa cuti, tapi tidak masuk, rasa tidak guna juga. Bagus you ambil masa, you kasih pecah pergi session. Kalau saya masa cuti, saya akan pecah lah. Pecah kepada 3 sesi. Sesi pertama di pagi. Biasa usually pagi saya suka buat yang benda kira-kira. Macam maths and maths. Because tu otak masih fresh. So you akan lebih boleh dapat jawapan dengan lebih laju lah. So untuk yang petang-petang begini, saat sudah macam mau slow penat-penat sedikit sudah, saya rest dulu. And then mungkin jam 4 hingga 6 gitu baru saya start balik with the subject science tulen. Macam bio, fisik, and the chemistry. So last mau tidur, I start dengan benda hafal. Because saya pernah dengar orang cakap, bila yang hafal banyak benda, you sudah hafal, you terus pergi tidur, itu otak akan tolong kau proses apa yang kau sudah hafal. So you akan lebih senang untuk hafal tu benda lah. And then one thing I sentiasa buat selepas exam ialah saya akan list out subjek saya kepada 3 bahagian. Yaitu yang okay, yang masih medium, yang tengah-tengah, yang last is critical. Maksudnya saya akan list subjek saya based on ni tiga benda itulah. Macam contoh yang kritikal ialah bio, maths sama Cina. Yang okay ialah chemistry semua lah. Yang okay ialah moral begitu. So saya akan mau prioritize yang subjek yang saya lebih lemah lah masa cuti. Saya rasa itu je untuk saya. Okay, now Alfian. Okay. What methods did you use to limit distractions from social media or family gatherings? Kalau family gatherings nih, personally saya kurang kena jemput ke family gatherings. Memang tiada lah juga. So lebih kepada social media. Social media nih memang saya kurang main lah. Social media yang saya ada cuma IG. Saya tidak TikTok. So itu memang saya untung kali lah dari awal. Tapi IG pun boleh terlebih juga kan kadang-kadang. So cara dia memang it all comes down to knowing which is more important at that moment lah. Waktu kau scrolling tuh apa better things kau boleh buat selain daripada scrolling nih, daripada kau malar scroll begitu, apa yang kau boleh buat dengan lebih baik. So ask yourself, kalau dalam pendidikan Islam pun dia ada satu topik tuh nama dia fiqh aulawiyat. Maksud dia mengutamakan perkara yang sepatutnya didahulukan mengikut prinsip syarak lah. So saya ada itu mindset dalam pikiran, so it prevent me from over using those social medias lah. Yes. Oke, jadi untuk panel yang lain ada tambahan? Kalau tiada, kita teruskan soalan seterusnya. Oke, untuk soalan seterusnya, sama juga saya ingin ajukan kepada Alfian. Oke, jadi if you face interruptions or distractions, how did you regain focus? Usually kalau mau regain fokus nih, kau ndak boleh juga macam mau belajar terus mengejut belajar gitulah. Usually saya akan try to select subjects mana yang saya mau belajar waktu itu. Ini selepas yang macam baru habis scroll telepon, kadang-kadang otak kau masih all over the places begitu kan. So kau ndak boleh terus buat ini itu. So saya akan pilih subjek yang senang masuk dulu. Soalnya kimia, bio itu saya chill sedikit. Saya tidak pergi terus mengira-ngira. Sebenarnya kalau saya terus pergi mengira-ngira kan, saya punya otak jadi blank. Saya tidak tahu apa mau buat gitu. So saya akan gradually mula-mula kimia. Oke, habis kimia, sudah dapat fokus tuh, sudah regain, baru boleh buat yang mengira-ngira punya lah. Ada tambahan yang lain?
Oh, tidak. Oke, jadi memandangkan kan dari tadi, Ivan dengan Joy balik-balik kongsi sama ide yang sama. Oke, jadi ini soalan nih untuk kamu dua lah. Oke, soalan dia, what would you recommend for students yang struggle untuk balance dia punya study sama others punya commitments? Oke, kalau macam saya, masa dulu sekolah saya komitmen dia macam inilah TIC, lepas tu pengawas lagi kan. So, apa saya punya, how I balance it is saya buat to do list for every day. So, macam untuk hari ini, apa saya kena buat. And then actually masa belajar tuh saya kasih list out, chapter-chapter untuk each subject. Macam contoh bio ada chapter ini untuk form 4, form 5 pun ada chapter ini. Lepas tu semua subjek lah bio, fisik and math semua. And then, masa saya belajar tuh saya kasih tick, oke yang ini saya sudah belajar, yang ini saya sudah belajar. So, masa untuk to do list saya pula, saya akan macam oke saya sudah buat, program saya dan baru saya belajar gitu. So, saya kasih set saya punya time lah. Jadi time management tuh sangat penting. Kalau Ivan, macam mana? Bagi saya pula, actually sometimes kita kena belajar untuk say no. Because bukan semua benda kita mampu buat. And then masa-masa ni pun mau dekat SPM sudah. And then what we should do is we need to prioritize apa yang sepatutnya yang kita perlu buat. Macam kalau kena panggil pergi buat lagi program lain, kita kasih tahu tu cikgu, kita kena fokus SPM sudah. Because kita semua sekali je SPM. So actually itu adalah sangat penting untuk yang dia menghadapi masalah begitu, try to say no. And then the second thing is, saya rasa kamu kena set kamu punya masa. You need to make your own perfect time. Jangan tunggu your perfect time tu datang sendiri. So perfect time tidak akan datang secara tiba-tiba. Kau kena cari masa yang sesuai untuk kau. And then supaya kau tidak terganggu dengan aktiviti lain. Maksudnya ini masa saya kasih tahu semua orang, saya memang belajar sudah. Ini aktiviti lain saya akan bukan elak lah, saya akan tunggu dulu sekejap. Lepas siap, baru saya akan tanyalah apa yang dorang mau saya buat begitu. Saya rasa itu aja lah untuk saya. Oke, jadi itulah nasihat-nasihat yang dorang telah kongsikan. Jadi kita terus pergi segmen seterusnya lah, boleh? Oke, jadi untuk segmen keempat, dia bertajuk self-care and motivations. Oke, jadi soalan yang pertama, Ivan lagi, bolehkah? Oke, jadi Ivan, how important was self-care during your SPM prep and what did you do to relax? Ya, apa yang saya buat untuk relax ialah saya akan main gitar lah. Actually saya suka juga music. Kenapa music? Kenapa saya pilih music? Sebab music ni actually dia dapat membantu saya untuk supaya tidak nervous and bantu saya untuk chill saya punya minda begitu. And one more thing is jaga badan itu sangat penting lah masa SPM. Kenapa saya cakap begitu? Because you sudah belajar 1 tahun. Mungkin kalau kira dari sekolah rendah lah. Berapa tahun? 12 tahun gitu. And then last you tiba-tiba demam. Kau tak dapat pergi exam. Macam sia-sia aja apa yang kau belajar sepanjang tahun begitu. So itu sangat penting lah untuk jaga badan kita. And then don't forget to rehat juga. Because kalau kau terlampau pressure, kau susah juga mau belajar something atau refresh something yang kau sudah belajar. So sometimes kita kena ambil sedikit masa untuk rest a bit. Jangan bagi diri terlampau banyak tekanan. Ya, saya rasa itu saya lah. Oke, now untuk soalan yang kedua, saya mau bagi Alfian. Oke, soalan dia, kau pernahkah mengalami burnout and macam mana kau recover from it? Okay. Burnout nih pernah, yes. Baru-baru juga. Kami ini penat, saya pun penat. So kalau balik rumah, usually yang saya set mau belajar lepas balik dari rumah waktu malam tuh tidak terbuat. Saya tertidur sampai pagi. So bila bangun kan saya stres lah, not stress, marah dengan diri sendiri kan. And then bukan 1 kali, bukan 2 kali, banyak kali lah juga kan. So dari situ saya sudah rasa macam ketinggalan banyak. Terus saya macam astaga, macam mana sudah nih. Saya jadi pressure, lepas tu waktu tu juga banyak benda berlaku.
So, to the point yang saya sebenarnya sampai jadi stres dan, bila saya fikir balik, saya mau belajar, tapi bila mau belajar betul saya sudah buka buku nih, mata tuh pandai tertutup kan, terus dari situ saya sadarlah yang walaupun otak saya nih mau belajar, badan saya tidak boleh sudah, dia sudah betul-betul burnout lah badan saya nih. Saya, walaupun sebenarnya saya mau belajar. Jadi, bila saya sadar tuh kan, saya pause, saya again self reflect, tanya, sampai bila saya kena jadi macam ni, sampai bila nanti lama-lama ketinggalan. So, tanya diri sendiri and then saya decide, memang rest lah, terpaksa rest. Mungkin, saya akan tertinggal tapi tidak apa, rest itu lagi penting macam saya pun cakap. Kawan saya sendiri pun ada nasihat saya, dia tahu saya ni yang jenis, paksa diri, saya paksa diri saya selalu. So, saya rest walaupun ada tertinggal tidak apa, slowly saya, eee saya rest, lepas tu saya try to regain balik apa yang membuat saya rasa selama ni enjoy belajar tu. So, saya pergi, eee, dengar music, saya bertanya, pergi dekat kawan lah, try to sama-sama kawan, belajar sama-sama juga kadang-kadang, and then itu berjaya bagi regain saya feeling enjoy belajar tu. Lagi satu, pray lah, minta conversation with God, minta dipermudahkanlah segala urusan, segala hal, ni. So, lama-lama, it's not instantly yang kau terus regain balik position kau tu. Dia pelan-pelan kau get back on track, dan kalau kau ndak, pandai tergelincir kadang-kadang pun tidak apa. Yang penting, it's better than nothing, yang kau tu sudah ada belajar, sudah balik, daripada yang sebelum ni kau langsung tidak belajar. Gitulah. Oke, bagi Joy ada tambahan? Mungkin saya boleh tambah sedikit lah, kalau macam kamu rasa burnout kan, jangan kamu simpan tuh sendiri. Macam you have your parents untuk kamu share kamu punya problem, tapi kalau kamu tidak biasa dengan parents kamu, boleh share dengan kawan. Kamu chat lah di grup kawan kamu, macam, "Kamu macam mana? Oke kah?" Begitu. Jangan stres-stres begitu. Ataupun macam pergilah, jalan-jalan di luar rumah sekejap, get some fresh air, begitu. Ivan ada? Tidak. Tidak, oke. Okay. Now, Alfian dan Joy. Okay. Do you have any routines macam exercise ataupun meditations yang boleh help kamu untuk kasih clear kamu punya mind? Macam si Joy juga cakap tadi, usually saya akan menyendiri, yes, saya pergi, yang lain sibuk sana, terus saya, ini peluang, saya bilang, terus saya pandai-pandai hilang tiba-tiba. So, saya pergi mana, saya akan naik, pergi tempat yang tiada orang, and then, saya akan tengok nothing, tengok pemandangan, healing lah gitu. Tapi sambil-sambil tu, saya akan cuba tenangkan balik, self-reflect, biasa. And then kalau tidak, listen to music, saya akan dengar lagu yang saya suka, yang boleh bagi saya a sense of peace tu. Kalau bukan pun macam biasa, saya dah cakap tadi, pray. You pray, always, pastikan connection kau dengan God tu sentiasa, terjalin, tidak putus. Don't stray further from God lah. Sentiasa minta pertolongan darinya. Itu bagi saya, kalau kau ndak mau bercerita dengan orang, then talk to God lah. Kau curhat dengan God. So, it really help lah for me. Kalau Joy? Kalau saya tidak spesifik rutin, sebab saya bukan orang yang exercise. Tapi jangan ikut kita mesti selalu exercise. Yes. Tapi kalau apa yang saya buat masa SPM, saya keluar get some fresh air, lepas tu pergi healing. Macam Alfian tadi pergi healing. Lepas tu sampai sekarang lah saya kasih aplikasikan dia. Saya pergi healing, pergi pantai, hangout dengan kawan. Ataupun bukan selalu juga lah pergi healing, sebab kalau pergi healing selalu nanti dompet yang kusung. Jadi saya pergi, apa saya buat, masa saya sudah ada saya punya break time kan, bila saya sudah reach saya punya goal, macam saya sudah belajar banyak gitu, saya makan sambil tengok K-drama. Jadi sambil tengok K-drama, makan lah begitu. Jadi dia kira macam save time, macam kau makan sambil kau healing, macam gitu.
makan-makan sambil tengok K-drama, tapi kasih set alarm lah macam 1 jam begitu. Jadi ataupun 30 menit gitu. Jadi bila kau punya alarm sudah berbunyi, kasih matilah tuh K-drama. Jangan tambah-tambah. Betul, betul. Ivan? Kalau saya pula, saya ni orang jenis bersenam juga lah. So, so macam kalau yang ada masa weekend ni, saya akan bersenam pagi-pagi. Macam tadi pagi saya bersenam sama teacher, sama kawan saya satu lagi. Ini baru saya datang sini lah, supaya dapat mencerdaskan minda saya untuk menjawab soalan di sini. And the second thing is, saya akan, bila saya rasa pressure, saya akan mandi air sejuk. So for me, dia adalah one of the terapi lah, supaya saya tidak begitu stres, supaya stres saya pergi badan saya, bukan di otak saya. Bagi saya itu adalah one of the cara untuk saya exercise dan hilangkan stres begitu. Oke, sekarang soalan terakhir lah kan untuk semua panel. Oke. Apa words of encouragement yang akan kamu share kepada students yang rasa pressure sekarang? Well, kalau rasa pressure, it's okay. Memang common untuk pressure tu. My word of advice is kau you cannot run away from your problem lah. If that is the thing that is pressuring you cannot run away. You must think of a solution. Kau kena fikir cara dia anyway yang tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain lah juga. Jangan juga kau pergi memukul orang tiba-tiba kan. Jadi kau kena tanya diri sendiri. I don't know why saya ni jenis yang suka self-reflect. Tanya diri sendiri, what can I do? What can I do to improve myself even better? Maybe you guys can do that lah. You can spend time with friends, maybe kalau kau rasa itu cara dia. Ataupun yes, always jaga your connection with your gut gitu. That is very important lah. So yeah. Oke, kalau saya, betul cakap Alfian, it's okay untuk rasa pressure, rasa nervous, itu common. Tapi jangan lama-lama. Because macam yang kami sudah share dari segmen-segmen yang tadi, you have to have your own study tips, study teknik yang kamu biasa. Sebab sekarang in a few months lagi kan before SPM. So jangan rasa panik. Jangan lama-lama rasa panik, jangan rasa nervous gitu. Just relax. Okay, saya tinggal belajar ini lagi. You need to have your own list begitu. So apa yang saya boleh bagi advice is it's not about how long you study, but it's about how much you gain in a short time of study. So tidak semestinya kawan kau yang dia study, hari ini saya study 7 jam, 8 jam. Janganlah kamu rasa macam intimidated dengan itu. Jangan kau rasa macam panik, macam alamak dia sudah study 7 jam, saya baru study 2 jam kemarin. Jangan kamu rasa gitu. Dia study 7 jam, tidak semestinya dia dapat lagi banyak daripada kau. Kau study 2 jam, kau boleh dapat banyak benda. So study smart, not study hard gitu. Ivan? Actually pressure ni dia satu benda yang bagus juga. As pressure dia create diamonds. Tapi what we can do is we need to handle it dengan betul. So macam mana kita nak handle dengan bagus? Actually you kena sebelum tu saya mungkin cakap dulu lah punca kenapa kita rasa pressure begitu. Actually kita rasa pressure sebab kita kurang persediaan terhadap tu exam atau kita kurang ready. So what I can give you is you need to start awal. Be consistent. Bila you consistent, yang benda kecil, even a small step, dia akan become satu big achievement begitulah. So saya rasa itu saya untuk saya. Oke, baiklah. Tadi kita ada 2 segmen kan kita sudah cakap. First segment yaitu segmen kita cakap pasal time management and overcoming distraction. Lepas tu segmen seterusnya tadi kita cakap pasal self-care and motivation. Oke, jadi melalui segmen-segmen ni sudah saya yakin para penonton kan dapat banyak sangat manfaat. Jadi kamu janganlah setakat masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Kamu ambillah nasihat dorang. Mana tahu berguna kan. Oke. Jadi sebelum kita mau pergi segmen terakhir kita rehat dulu, oke? Kita jumpa lagi di segmen seterusnya. Bye!
Hai, kembali lagi kita untuk segmen terakhir episod kali ini. Oke, jadi baiklah, untuk soalan pertama. What's one thing you wish you had done differently during your SPM prep? Oke, ini soalan nih untuk Kakak Joy. Oke, thank you. So, what I wish I've done differently is, saya rasa ini common kalau kamu tanya soalan-soalan untuk orang yang lepasan SPM. I wish I start earlier gitu. Jadi I wish I've done my preparation earlier, which saya buat lebih banyak exercise, lebih banyak pasir begitu. But now bila saya sudah masuk degree, kan saya sudah learn from my mistake. So what I did is after saya learn from my mistake, saya tidak mau repeat lagi. So saya redeem myself during my foundation year, my degree year. Jadi saya tidak mau lagi ulang. So now saya macam I don't live with regrets, sudahlah. Saya tidak menyesal dengan apa yang saya buat dulu. Memang I wish I've start earlier, tapi bila saya redeem myself di foundation, saya dapat keputusan yang bagus. Saya kasih mantap saya punya keputusan, and then saya dapat scholarship. Jadi so now saya happy lah gitu. Tapi what I want to say untuk student-student SPM sekarang, kamu start lah sekarang study. Jangan tunda-tunda. Oke, sekarang apakah satu benda yang kecil tapi crucial tip yang kau boleh bagi yang can make a big difference for students? Oke, ini soalan sama bagi Alfian. Okay. So, well, kan kita ini mau SPM sudah, so you gotta keep in mind ini adalah yang perkara yang menentukan kita punya masa depan lah. You have to keep that in mind yang ini once in a lifetime, you cannot repeat it again, at least yang macam inilah nih. So I guess you have to do your best, as well as kalau crucial tip nih, you have to choose your friends wisely lah. You have to know who you can depend, because kalau sudah ada kawan yang kau boleh percaya nih, you can depend on them, you can ask them for help whenever you need it. So itu sangat penting lah. So you know how to choose your friends, make sure it's friend tuh dia bagi benefit dekat kau, kau pun bagi benefit dekat dia. Make it fair lah. Oke. Soalan yang kedua terakhir. Oke. Apakah advice untuk staying calm and confident during the actual exam? Oke. Ivan dan Alfian lah. So when you're about to enter the exam hall, mestilah the night before kau sudah berhabis belajar kan. So like before you enter, you pray lah, you pray to God. You have done everything, sekarang kau tawakal, harap yang terbaik untuk diri sendiri, and just trust in God lah. Lagi satu, walau macam mana pun kau telah prepare sehari sebelum itu, kau sudah berhabis, kau sudah khatam satu buku, always remember, stay humble. Kau jangan masuk dengan yang sesudah berhabis semalam, oke Bani saya boleh handle nih. Never. Kalau boleh, kalau saya tidak pernah buat macam itulah. Always stay humble. Just know that yes, kau sudah yes, I am prepared, tapi jangan yang boasting begitu. Even after kau sudah lepas exam pun, do not expect anything lah. Kalau kau dapat habis keluar dari exam hall, kau sudah tadi saya dapat jawab, tapi jangan expect yang kau tuh result kau meletup nanti. Do not expect like that. Just stay humble. Okay? Humbleness is an important thing. Kalau si Ivan? Pada pendapat saya pula, actually kalau confident ni dia datang daripada preparation kau. Bila kau sudah prepare dengan banyak benda, kau tidak akan rasa nervous. Kau rasa kau bersedia sudah untuk menghadapi ini cabaran. And then one thing I want to say actually, usaha ini perkataan, saya rasa banyak orang misunderstand about dia meaning sebenarnya. Orang rasa macam saya belajar satu malam before exam, dari pagi sampai tengah malam, and then esok saya pergi exam, and then diorang ingat itu ialah usaha yang diorang telah buat. But actually usaha ialah kau sudah buat sepanjang tahun yang demi for the mungkin 2 jam punya exam saja. Ya itulah, saya rasa mungkin banyak orang misunderstand about itu benda. Dia ingat mungkin usaha begitu satu malam and dapat achieve
pencapaian yang bagus begitu. So try to start dengan awal and be consistent about apa yang kau mau buat, sama try to set target. Bila you set target, you tahu apa yang kamu capai. If you tidak set target, kau macam blur-blur. Masih tidak tahu ini saya mau capai apa target, ini saya mau capai apa target. Ya, saya rasa last ialah selagi belum SPM kita masih ada masa untuk buat improvement kita, untuk membaiki apa subjek yang kita masih lemah. So last, semoga anda berjaya lah dalam peperiksaan SPM. Okay, now soalan terakhir sudah. Okay, untuk Kakak Joy. Okay, for your university panelists. Okay, how has SPM preparation benefit you in university life? Oke, so SPM preparation dia sangat-sangatlah membantu saya masa saya masuk uni. Sangat-sangat membantu. Itu time management, saya sudah practice diri saya dari awal kan, and then timetable pun, to-do list saya yang saya practice dari dulu, sangat-sangat membantu saya sampai sekarang. Sebab actually kami di kos saya, medik, kami setiap 2 minggu, kadang-kadang 3 minggu, kadang-kadang 4 minggu kami ada exam. Banyak exam kami. So, dalam satu exam tuh, dalam satu exam kami yang akan keluar dia boleh sampai 20 chapter, 50 chapter, sangat banyak. Jadi time management tuh sangat-sangat penting. And then to-do list, timetable, then avoid procrastination tuh sangat-sangat penting. Jadi dia sangat-sangat membantu saya dalam university life saya sekarang lah. And then bertambah lagi dengan assignment, presentation, group work, betul-betul banyak kerja. But somehow I managed to survive until now because of what I've practice dari dulu. Itu aja. Okay, so kita sudah sampai ke penghujung episod kali ini. Jadi melalui segmen-segmen tadi kita sudah dapat banyak manfaat kan. Banyak betul manfaat yang dari panel-panel kita kongsikan. Lepas tu banyak lagi tips-tips, banyak lagi motivation yang dorang bagi. Okay, jadi untuk para penonton sana, kamu ambillah peluang ni, kamu ikut, kalau boleh kamu ikutlah cakap diorang, tips-tips yang diorang bagi. Jangan kamu buang masa kamu tengok ni tapi apa-apa pun kamu tidak ambil. Nah, dan untuk para pelajar yang mahu menduduki SPM sudah, selamat maju jaya dan jangan lupa untuk kamu ambil mana-mana tips yang mungkin kamu rasa berguna untuk kamu supaya SPM nanti kamu dapat menjawab dengan lebih baik, dengan lebih confident. Oke, itu saja dari kami. Jangan lupa subscribe, follow, like. Di TikTok Just Talk Bah. YouTube Just Talk Bah. Dan IG Just Talk Bah, sama IG saya. Bye-bye. Bye-bye.